Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, saya dan rekan saya akan membahas tentang pengenalan dokumen yang ada pada bank. Nah, perkenalkan nama saya Nur Zainora dari Prodi Perbankan Syariah semester 7 unit 4. Nah, saya bersama rekan saya yang bernama Sepia Lestari semester 7 unit 4 akan membahas tentang pengenalan dokumen. Nah, kemudian poin pertama yang akan saya bahas adalah slip penarikan. Slip penarikan ini adalah formulir untuk menarik sejumlah dana dari rekening tabungan nasabah. Nah, di dalam formulir slip penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang yang berada di rekening tersebut. Nah, adapun contohnya sebagai berikut. Nah, setelah teman-teman lihat contoh slip penarikan, kemudian poin kedua yang akan saya jelaskan adalah slip yang ditandatangani nasabah atau penyetor, diisi dengan perincian setoran menurut jenis seperti tunai, cek, dan biliet giro. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara pencatatan bank dan pencatatan nasabah. Adapun contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kemudian poin ketiga yang akan saya bahas adalah tentang warkat deposito. Nah, warkat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank atau instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki rekening giro atau rekening untuk sertifikat deposito dalam bentuk warkat, paling sedikit itu dia memuat frasa tulisan yaitu sertifikat deposito dan dapat dipindah tangankan yang ditulis dalam huruf kapital atau huruf besar. Kemudian nomor seri warkatnya dan nomor seri rekening dalam penata usahaan di bank. Kemudian ada nama bank, jenis kantor, dan lokasi kantor bank yang menerbitkan sertifikat deposito tersebut. Kemudian nilai nominal yang sesuai dengan mata uang yang digunakan, dan ada tanggal dan tempat penerbitan. Kemudian tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, dan pernyataan bank yang menerbitkan sertifikat deposito untuk membayar sejumlah nilai nominal sertifikat deposito pada tanggal yang telah ditetapkan dan bertempat di kantor bank yang menerbitkan sertifikat deposito yang ditunjuk. Kemudian pada halaman belakang sedikitnya memuat bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito sebagai sertifikat bukti penyimpanan dan dapat dipindah tangankan. Kemudian ada bahwa sertifikat deposito ini dijamin sepanjang memenuhi ketentuan penjamin lembaga penjamin simpanan. Kemudian ada pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sudah jatuh tempo, menyerahkan kembali warkat deposito oleh pemilik terakhir yang tercatat di bank. Kemudian dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, maka pemilik sertifikat deposito harus melapor kepada bank disertai dengan identitas diri dan fotokopi dokumen identitas pemilik lama. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya, poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sepia Lestari. Kepada Sepia Lestari, saya persilakan untuk menjelaskan sisa dari poin-poin materi tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sepia Lestari. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Nur Zainora. Nah, di sini saya akan membahas tentang biliet giro. Di mana biliet giro itu surat dari penarikan kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Nah, dalam penggunaan biliet giro berlaku prinsip umum. Nah, yang pertama, sebagai sarana perintah pemindah bukuan. Yang kedua, tidak dapat dipindah tangankan. Nah, yang ketiga, diterbitkan dalam mata uang rupiah. Dan yang keempat, ditulis dalam bahasa Indonesia. Di sini kami akan menampilkan gambar dari biliet giro, di mana keterangannya itu penarik atau pemilik rekening giro yang menerbitkan biliet giro. Nah, bank tertarik, bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana dengan menggunakan biliet giro. Nah, penerima, pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam biliet giro untuk menerima sejumlah dana. Dan bank penerima, bank yang menata usahakan rekening penerima. Dan tanggal penarikan, tanggal yang tercantum pada biliet giro dan merupakan tanggal diterbitkan biliet giro. Dan yang terakhir, tanggal efektif, tanggal yang tercantum pada biliet giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari giro itu sendiri. Giro itu ialah simpanan dana yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah, layanan lainnya, atau dengan cara pemindah buku lainnya.
di mana sudah diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Nah, adapun manfaat dari giro itu sendiri, yang pertama itu dapat membayar transaksi jual atau beli dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, dapat mengirim atau transfer. Dan yang ketiga, keamanan atau rahasia terjamin. Yang keempat, tidak perlu bawa uang dalam jumlah besar. Yang kelima, dapat diambil sewaktu-waktu. Selanjutnya, from rekening atau biasa kita sebut dengan pembukaan buku rekening baru. Formulir yang harus diisi oleh nasabah berkaitan dengan data diri dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembukaan rekening dan penutupan rekening. Pada masa ini, untuk from rekening dapat diakses melalui e-from masing-masing. Jadi, untuk nasabah yang menginginkan membuka rekening baru, tidak payah repot-repot untuk kita ngantri ke bank, untuk kita keluar. Jadi, pergunakanlah HP Android yang kita punya. Kita bisa mengakses semua bank yang kita inginkan untuk membuka buku rekening, karena setiap bank sudah memiliki link masing-masing untuk mendaftar untuk nasabah atau calon nasabah mendaftar rekening baru atau membuka rekening baru. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dari from formulir. Nah, bisa kita lihat contohnya itu di sini ya. Jadi, untuk semua calon nasabah atau semua orang-orang yang menginginkan mendaftar buku rekening baru atau membuka buku rekening atau mengganti atau apapun itu, kita tidak payah lagi untuk capek-capek kita datang ngantri panas ya kan. Jadi tinggal kita pergunakanlah HP kita, HP Android kita untuk mengakses link yang sudah disediakan oleh pihak bank. Nah, supaya kalian tuh mengerti, contoh from-nya itu seperti ini. Ya, bisa kita lihat sama-sama contoh from-nya ya. Nah, dan yang terakhir, kita akan membahas tentang brosur. Pasti teman-teman udah paham kan apa itu brosur? Nah, benar. Brosur itu salah satu media pemasaran yang sudah banyak kita jumpai. Pasti teman-teman sudah sering ya mendengar kata brosur. Karena pasti teman-teman juga tahu di mana banyak orang-orang mempromosikan dagangan mereka, mempromosikan bahwasanya mereka itu menjual rumah, bahwasanya mereka itu membutuhkan karyawan, mencari seorang pekerja atau gimana pun, pasti mereka menyebar atau menempel brosur dimanapun supaya orang-orang itu lebih gampang mencari informasinya. Nah, begitu juga dengan brosur perbankan. Baik, di sini saya akan menampilkan brosur dari perbankan. Bisa kita lihat sama-sama gimana bentuk brosurnya. Sama aja sih sepertinya sama brosur-brosur yang lain. Cuman brosur perbankan itu mereka lebih menjelaskan produk-produk barunya mereka ataupun keuntungan-keuntungan yang didapat bagi calon nasabah yang membuka buku rekening. Nah, di sini sudah kita tampilkan untuk teman-teman bisa kita lihat sama-sama. Baik, brosur itu penjelasan terakhir dari saya, dari teman saya Nur Zainora. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.